Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Movie Random ataupun Movie Channel ya. Di video kali ini saya akan bahas tentang bagaimana pengecekan email kita kekirim atau enggak. Jadi banyak teman-teman ngirim email itu berharap dipanggil tapi nggak ngerti emailnya nyampe atau enggak. Padahal ada dua persyaratan email itu email bisa dipanggil. Persyaratan pertama itu wajib emailnya masuk dulu. Itu hal yang pasti dan harus. Jadi kalau emailnya nggak nyampe ya nggak mungkin dipanggil. Kalau email nyampe, nah dipanggil atau enggak tergantung kriteria kita sesuai atau enggak. Jadi tahapan pertama kalau mau dipanggil ya email nyampe. Yang kedua baru sesuai kriteria atau enggak. Nah masalah kedua aku nggak bahas yang ini. Di video ini saya bahas tentang masalah cara ngecek email kita nyampe atau enggak. Jadi bagi teman-teman yang sebelumnya udah pernah ngirim atau mungkin udah pernah ke random email, cara ngeceknya gimana sih? Cara ngecek email itu kekirim atau enggak? Ya di sini ada dua versi ya. Artinya apa? Saat kita ngirim email bisa dengan ngirim satu-satu. Itu cara ngeceknya gimana? Yang kedua via random email atau ngirim banyak sekaligus. Itu beda cara pengecekannya. Tapi tempatnya sama. Dia saat pengecekan ngirim email, teman-teman saat ngirim email silakan cek pesan terkirim, bukan kotak utama atau spam, karena kotak utama sama spam itu pengecekan hasil pengiriman tadi. Nah, email yang gagal kirim akan dibalikin kotak utama, email yang respon panggilan dari email kekirim tadi juga masuknya kotak utama sama spam. Nah, kita lanjut aja ya simulasinya, kita langsung praktekin aja. Pertama, kita masuk email. Di sini saya punya 3 email buat simulasi. Ini ada Movie Random, ada CV Update, ada Movie 09. Nah, di sini saya akan untuk pengirimannya pakai CV Update ya. Nah, kalau ngirim satu gimana sih? Kalau ngirim satu cara ngeceknya bahwa email kita kekirim atau enggak. Di sini saya akan praktekin. Ini ngirim satu, saya kirim ke Movie 09. Ini buat simulasi ya. Terus di sini cek email. Di sini tulisan bebas ya. Artinya kalau ngelamar kerja ya format lamaran aja di sini, di body email ini untuk surat lamaran sama lampiran file. Di subjek itu posisi dilamar, terus kepada itu khusus untuk ngirim satu-satu. Jadi yang ditujukan kepada siapa langsung. Ini karena saya praktekin untuk satu orang atau satu alamat email, ini simulasinya kayak gini lah. Peserta mungkin berkas di sini. Sengaja biar lebih simpel aja. Di sini kasih berkasnya. Buat contoh ini aja PDF. Nah, ini ya, anggap aja ini surat lamarannya lah, simulasinya biar gampang. Nah, kalau datanya udah lengkap, nah teman-teman tinggal kirim di sini pojok kanan. Mungkin udah paham di situ pengirim. Nah, gimana sih cara mengecek bahwa email kita nyampe atau enggak? Ini pengecekan itu bukan di kotak utama ini atau bukan di spam. Jadi teman-teman kalau mau cek bahwa email kita nyampe atau enggak, itu adanya di pesan terkirim sini. Di sini tadi pengecekannya di sini. Nih, kalau kita ngirim email, silakan teman-teman cek pesan terkirim dulu. Kalau tulisannya saya kayak gini, artinya email kamu masuk, kita bisa standby. Sedangkan kalau ada tulisan saya mail, nah tak contohin di sini. Ini saya asal bikin Gmail doang. Ini kita cek juga di pesan terkirim. Nah, ini ada perbedaan ya. Yang satu itu ada saya mail yang barusan dikirim, yang satu tulisan saya.
mana yang kekirim. Kalau kita ngirim email ada tulisan saya mail kayak gini di yang paling atas. Terus ada yang postmaster, di situ saya postmaster atau mail daemon. Kalau kita ngirim satu berarti email tadi kirim itu gagal. Bisa karena dia non aktif, bisa karena emang disetting biar nggak ketemu dan sebagainya. Karena poin pentingnya email perusahaan itu nggak akan ganti. Kenapa ganti? Karena email perusahaan itu berbayar. Jadi alamat email tersebut nggak ketemu itu alasannya banyak. Umumnya atau utamanya dia dinonaktifkan untuk pesan-pesan yang lebih ke menyangkut dengan pengiriman lamaran. Itu bisa. Makanya mungkin ada sebagian teman-teman yang ketemu masalah kayak gini. Temannya kepanggil, nah terus itu minta alamat emailnya, giliran dikirim itu alamat tidak ditemukan. Itu hal wajar. Jadi kalau email nggak perlu orang, artinya dia nggak butuh loker, alamat email tersebut bisa dinonaktifkan. Nah, itu adanya di sistem filterisasi. Jadi ada di komputer atau di email kita itu ada sistem filterisasi. Kalau ada tipe yang kayak gini, dia akan nolak. Itu salah satu. Cuman aku nggak bahas itu, lebih gini. Kalau kita ngirim email, ada cek pesan terkirim, ada tulisan saya mail kayak gini, bisa saya postmaster mail daemon, berarti email kita gagal. Kalau ngirim satu ya karena keterangan ngirim satu ya gagal atau nyampe. Sedangkan kalau kita ngirim email satu perusahaan tulisannya saya, ya berarti email kita nyampe. Kalau ngirim satu, beda halnya kalau ngirim random. Nah, kalau ngirim satu di sini. Nah, kita buktiin ya. Di sini ada tulisan saya, kita pengiriman jam 21.30. Untuk pengirimannya kemana? Ini alamat emailnya di mufri09@gmail.com. Kita balik, kita pindahin ke sini. Ini bukti email kita masuk. Nah, ini jam 21 dari CV update. Itu cara pengecekan bahwa email kita nyampe atau enggak. Nah, kalau kita ngirim nyampe kok nggak pernah dipanggil, ini lihat di sini. Ada kalau butuh email, butuh orang itu nggak asal datanya nyampe terus dipanggil. Di sini ada penelusuran atau pencarian lah. Pencarian ini untuk nentuin bahwa dia butuhnya apa. Di sini simulasi ya. Sekalian aja simulasi. Di sini ada email masuk, ini dari CV update, dia cek email untuk subjeknya, bla 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 untuk contoh yang di bawahnya. Peserta di sini ada lampirannya. Nah, HRD kalau butuh orang di sini dia butuhnya apa? Kalau HRD lagi butuh quality, dia tulis quality di sini dan langsung set pencarian. Saat ditelusuri itu CV kita akan hilang kalau nggak sesuai kriteria yang dicari. Nah, email nyampe nggak sesuai kriteria, datanya hilang, ya nggak mungkin dipanggil. Sedangkan kalau kita tulis cek email tadi yang simulasi di subjeknya cek email pencarian, CV update akan nampil. Ini simulasi yang untuk dipanggil. Artinya apa teman-teman? Kalau kita ngirim email, ya poin pentingnya sebenarnya ya email kita nyampe atau enggak itu paling penting. Kalau email penting-penting, masalah dipanggil atau enggak tergantung kriteria kita sesuai atau enggak. Kriteria ini itu berada di mana? Di subjek pengiriman di sini nih. Yang tulisan cek email. Itu ngaruh. Nah, data ini yang tulisan cek email atau baca ini subjeknya ini harus sesuai dengan data CV random email. Kalau ini sama ini saat ada panggil pasti dipanggil. Karena pada data kamu kriteriamu sesuai dan data kamu sesuai. Itu cara ngecek emailnya nyampe atau enggak. Itu kalau simulasi ngirim satu ya. Jadi poinnya gini, kalau kita ngirim email satu perusahaan, silakan cek pesan terkirim, tulisannya harus saya ini kita balik lagi ke CV update lagi ya. Ini kalau kita ngirim email tulisannya di pesan terkirim di sini, tulisannya saya artinya nyampe, kalau saya mail artinya gagal. Kalau saya postmaster cuma artinya gagal juga, mail daemon juga gagal. Harus tulisannya saya doang kalau ngirim satu. Kalau ngirim satu tulisannya saya, silakan teman-teman standby. Ada panggilan enggak karena email kita nyampe. Nah, dipanggil atau enggak tergantung kayak simulasi tadi, kriteria kita sesuai atau enggak.
Itu untuk penjelasannya, mudah-mudahan teman-teman paham dan mengerti. Kalau masih bingung juga silakan nanya di kolom komentar aja ya di video ini. Kita lanjut, itu tadi ngirim satu-satu. Nah kalau ngirim banyak gimana ya? Kalau ngirim banyak gini, kita simulasi untuk ngirim banyak. Untuk teman-teman sendiri kalau ngirim banyak itu pakai BCC. Nah tujuannya apa? Biar nggak ketahuan ngirim banyak. Di sini saya bikin 3 aja ya simulasinya. Nah, untuk random sendiri sebenarnya kapasitas ngirim email random bagi email yang lebih dari 2 tahun atau 1 tahun setengah itu bisa sehari 1000 alamat email. Itu mampu. Per 1 kali kirimnya itu 500. Karena ini buat simulasi aku yang sedikit aja lah. Di sini saya punya alamat email 3, yang satu ini. Yang kedua ini email yang sembarangan, artinya ini yang udah nonaktif. Bukan nonaktif, emang nggak ada emailnya. Yang ketiga ini 3. Di sini subjeknya apa? Subjek itu posisi yang kita lamar ya kalau ngirim lamar. Kalau karena ini buat contoh ya aku lah. Yaudahlah, ini aja sekalian aja subjeknya jadi quality aja. Quality control kayak gitu. Karena simulasi ngelamar ya. Ini subjek, alamat email udah. Sini surat lamaran. Ya, dengan hormat. Ini selanjutnya ya. Jadi lamaran tinggal copy paste sebenarnya. Karena anggap aja ini udah kelar. Kita lampirkan file di sini. Di sini. Udah. Lamar hampir kayak gini lah. Kenapa ngirim email kalau random pakai BCC? Biar nggak ketahuan ngirim banyak. Nah, apabila kita ngirim email pakai kita ngirim banyak pakai CC atau kepada, hati-hati ntar ketahuan. Kita disimulasi aja sekalian untuk pembahasan di sini. Ini data udah siap, kita kirim di sini. Dah kekirim. Kita cek di pesan kirim ini, di search dulu. Nah di sini kan ada saya mail. Di sini ada saya mail, di sini ada saya mail. Kalau ngirim satu saya mail artinya gagal. Kalau ngirim random gimana? Kalau ngirim random gini, teman-teman pasti saat kita ngirim random itu nggak akan bisa mastiin bahwa yang dikirim itu aktif semua. Nah karena poin ini kita nggak bisa mastiin 100% yang dikirim aktif semua dan nggak ada jaminan. Berarti setiap ngirim random harus ada yang kedetek gagal. Nah, tadi simulasi 3 dan aku sengaja dikasih alamat email yang lagi alamat email yang nggak kepake atau non aktif. Di sini setiap ngirim random harus ada saya mail, itu wajib. Saya mail artinya apa? Ada email kedetek gagal. Ada email yang kedetek gagal. Nah di sini ada 3 baris teman-teman di pas checklistan. Baris pertama saya mail yang ini. Baris kedua itu yang tulisannya quality control. Nah baris ketiga itu alasan gagal kirimnya. Nah setiap ngirim random, khususnya random banyak ratusan alamat email, yang kita cari tahu informasi alasan gagal kirimnya. Nah gagal kirim itu ada 2. Gagal kirim karena email kita sendiri dan tulisannya pesan diblokir di baris ketiga, artinya semua email yang kita kirim gagal semua. Nah karena gagal semua itu nggak akan ada panggilan sampai kapanpun. Nah sedangkan kalau semua gagal kirim di sini baris ketiga bukan pesan diblokir, biasanya ada 5 hal. Kayak di sini tulisannya alamat tidak temukan, pengiriman tidak tuntas, penuh, delay, pesan tidak terkirim. Artinya email kita aman. Aman dalam artian gimana? Aman dalam artian yang aktif tetap masuk tanpa ada keterangan. Nah yang non aktif akan dibalikin ke kita sendiri. Yang dibalikin mana? Ini tulisan saya mail 2. Saya mail 2 artinya ada email tadi 1 pengiriman, yang kedetek gagal 1. Artinya tadi kita ngirim 3 ini, kita klik detailnya ya. Kita ngirim 3 ini, 1 Mufri 9, Mufri 33, Mufri 88, itu yang kedetek gagal itu 1 yang ini. Ya, selebihnya email yang Mufri 88 sama 909 itu aktif dan nyampe. Nah, kita cek di sini, lihat di sini. Yang ini Mufri 88, tadi subjeknya quality dari sip update nih. Ini teman-teman. Jadi cek, diklik sini. Klik detailnya. Ini BCC-nya 1, artinya sebagai si penerima ya Mufri random
mufri88@gmail.com nggak ngerti bahwa CV update itu ngirim ke siapa aja. Yang kedua, kalau yang di Mufri 09 gimana yang ini? Kita klik Mufri 09 di sini. Ini lihat di sini sama, di sini juga nggak ketahuan. Nah, itu cara ngecek bahwa email kita nyampe atau enggak. Kalau ngirim satu tulisannya saya, berarti nyampe, tinggal standby aja. Kalau ngirim random tulisannya saya mail, di sini tulisannya saya mail tapi dicek baris ketiganya, alasan gagal kirimnya. Kalau ada tulisan saya mail, baris ketiganya pesan diblokir, artinya gagal semua tadi. Terus kalau di sini, di baris ketiga di sini bukan pesan diblokir, ya berarti aman. Tugas kita tinggal standby aja dan hitung jumlah yang kekirim berapa dari jumlah yang tadi kamu kirim. Caranya ya tadi jumlah yang kekirim 3 ini, kita kirim 3, kedetek gagal 1, berarti yang kekirim 2. Nah, tapi kan di sini angkanya 2 ya. Angka 2 ini artinya 1 kali pengiriman. Nah, satunya lagi untuk balasan dari email gagal kirim tadi. Artinya 3 kurangin 1. Email yang kekirim berarti 2 tanpa ada keterangan. Kita standby aja. Nah, masalah dipanggil atau enggak balik lagi tadi. Datanya sampai pun kalau nggak sesuai kriteria nggak dipanggil. Nah, cara ngetek kriteria sederhananya gini. Ini Mufri Random nih. Di sini di Mufri Random banyak email masuk nih. Nih ada Jahari, dia operator dulu dan sebagainya. Kenapa ini buat simulasi? Di randomku dulu ya, dikasih alamat email ini operator produksi. Nah, ini dari sekian aja. Kalau data yang CV update itu paling atas, belum tentu dipanggil karena dia lagi butuh apa dulu. Kalau butuhnya PPIC atau bagian PPIC gudang, dia cari gudangnya. CV update-nya hilang. Ini simulasi kenapa nggak pernah dipanggil. Nah, antisipasinya gimana kalau gitu? Ya kita ngirim randomnya rutin, ngirim satu-satunya ya lebih bagus lagi. Cari yang update dan datanya atau pengalaman, bukan pengalaman, lokernya sesuai yang lagi dicari. Jadi data kita sama dengan loker yang lagi dicari. Itu untuk penjelasannya. Mudah-mudahan bisa memberi pengetahuan yang lebih ke teman-teman. Jadi ngerti saat kita ngirim email itu kita standby atau enggak, email kita nyampe atau enggak, baru kita standby. Jadi kalau emailnya nyampe silakan standby, email yang gagal udah abaikan. Nggak usah pusing-pusing kita cari, oh email kita gagal itu gimana, kenapa. Poin ngirim email itu bukan nyari solusi kenapa ngirim email gagal, tapi email kita kirim nyampe atau enggak. Kita standby, kalau nyampe, nggak nyampe ya udah. Karena ada sebagian teman-teman yang ngeribetin bahwa kok kita ngirim email di sini terus bukan keblokir, penuh terus gimana? Ya kalau penuh ya udah biarin. Besok ngirim lagi harapannya udah kosong atau enggak. Nah, kalau mau ekstrim ya kalau penuh ya tanya ke HRD-nya, suruh kosongin, dia pasti kosong. Karena yang berkewenangan untuk nyeting semua hal, mau kosong, mau ditemukan dan sebagainya, itu ya pihak admin email tersebut atau HRD-nya. Itu aja ya penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video ini. Dan silakan share sebanyak-banyaknya lah apabila ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Apabila ada masukan, kritik, dan saran, silakan ketik di kolom komentar. Jadi mungkin video ini kurang apa dan sebagainya, silakan ketik aja di kolom komentar. Cukup pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.